Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kajian-kajian kita pada bulan Ramadan ini. Semoga dengan kajian-kajian ini menambah iman, menambah ilmu dan mendapatkan maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Baik, pada pertemuan kali ini kajian yang akan kita bahas adalah tentang tersebarnya hadis ya, hadis tentang fadilah Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, yang ternyata hadis tersebut adalah hadis palsu. Jadi tulisan ini sudah sangat lama tersebar, bahkan dari dulu saya melihat dan saya dengar, bahkan saya lihat di tulisan-tulisan dalam televisi, banyak sekali orang-orang pengkhutbah menyampaikan hadis ini. Hadis ini sangat ma'ruf di kalangan kita, yaitu tentang fadilah salat tarawih di awal sampai malam ke-30. Sumber hadis ini dari kitab Durratun Nasihin oleh Syekh Hubawi dalam kitab beliau Durratun Nasihin, halaman 16 sampai 17. Ini sumber hadisnya. Ya, kalau saya baca agak panjang ya. Yaitu An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadailit tarawihi fi syahri Ramadan faqal. Jadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan salat tarawih. Hadisnya sangat panjang, mungkin saya akan baca terjemahan saja karena terlalu panjang ya. Jadi saya tidak baca semua, tapi saya hanya mengambil beberapa poin saja. Yang kalau kita baca hadis ini sangat luar biasa fadilah ataupun kelebihan yang didapatkan oleh seseorang untuk ketika beliau ataupun mereka melakukan salat tarawih. Yang indikasi palsunya hadis tersebut, ada beberapa indikasi saya melihat. Yang pertama, terlalu besar ganjaran-ganjaran yang diberikan. Jadi kalau orang melihat orang yang sering bergaul dengan hadis, ketika mendapatkan hadis yang maknanya itu sangat menggelitik, kalau kita bilang sangat rancu maknanya, ataupun pahalanya sangat rancu, itu orang-orang para muhaddisin sebelum melihat sanad ataupun sebelum memperhatikan hadis tersebut, mereka langsung harus bertanya alamatnya, ini hadis ini benar tidak? Jadi ada beberapa catatan yang saya lihat, ada beberapa catatan yang kita lihat ada agak canggung ya, pahala yang diberikan meski banyak tuh. Dan di antaranya adalah pertama, yang diberikan pada malam berapa itu, Allah memberikan pahala 1000 haji yang diterima. Artinya 1000 haji mabrur. Ya, salat tarawih di malam keberapa itu diberikan pahala 1000 haji mabrur. Ini luar biasa ini. Padahal haji mabrur itu tidak sembarangan orang dapat, sangat jarang orang dapat. Ya, karena balasan dari haji mabrur itulah surga. Di antara jutaan orang pergi haji, mungkin hanya beberapa orang saja yang dapat haji mabrur. Dan itu yang diketahui oleh Allah. Tapi hanya melakukan tarawih ini kita mendapatkan haji 1000 bahkan. Ini luar biasa. Ini sudah tidak masuk akal lagi. Di poin 1. Kemudian keutamaan salat tarawih di malam ke-17 ya. Di situ dikatakan bahwasanya pahala yang didapatkan itu seperti mampu menyamai pahala Nabi. Ini luar biasa. Tidak ada satu orang pun makhluk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah para anbiya yang mampu menyaingi pahala para nabi. Allah yang memilihnya. Allah yang memilihkan para nabi. Otomatis mereka sangat dekat sama Allah dan pasti mereka adalah ahli-ahli surga. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang dosanya telah diampunkan baik
telah lalu ataupun yang akan datang. Tidak ada yang bisa melakukan dan tidak ada yang bisa melakukan dan menyamai seapapun, sebanyak apapun, seikhlas apapun menurut kita. Keikhlasan tidak akan menyamai keikhlasan para nabi, tidak akan menyamai ibadah yang dilakukan para nabi. Jadi dengan melakukan sholat tarawih di malam ke-17 tapi pahalanya sama seperti pahala para nabi, ini menjadi pertanyaan besar. Jadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, jadi kemudian yang saya tidak baca semua ya, dan banyak hadisnya. Tapi yang saya ingin katakan, di sini dikatakan salat tarawih. Sedangkan pada masa Rasulullah SAW itu tidak dikenal salat tarawih. Belum ada sebutan salat tarawih. Kenapa tiba-tiba di hadis ini disebutkan salat tarawih? Ini juga menjadi poin utama, indikasi paling besar palsunya hadis ini. Kemudian disebutkan juga bahwasanya kelebihannya dari malam 1 Ramadan sampai ke 30 Ramadan. Padahal kita ketahui bahwa Rasulullah SAW, bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ya, itu tidak pernah melakukan sholat malam atau qiyamul lail lebih daripada 13. Satu riwayat 11, satu riwayat 13. Oke, 13 lah kita katakan. Tidak ada, selebih itu tidak ada. 13 rakaat. Jadi kenapa ada pula pahalanya dari 1 sampai ke malam 30? Ini juga merupakan poin terpenting yang kita garis bawahi, bahwasanya hadis ini tidak benar. Seandainya itu benar, 1, 2, 3, tentu ketika itu sudah ada disyaratkan salat tarawih itu menjadi 20, dan tentu sudah ada penyebutan salat tarawih. Sedangkan kita lihat hadis-hadis ataupun literatur hadis itu menyebutkan bahwasanya salat ini dinamakan dengan qiyamul lail. Penamaan tarawih ini setelah generasi sahabat. Ya, artinya para salafus saleh menamakan salat tarawih karena ada istirahatnya. Jadi mereka namakanlah tarawih jamak daripada tarawihatun, tarawihatani, tarawih. Nah, kita cukup untuk meyakini ya untuk kelebihan salat tarawih ataupun qiyamul lail dengan hadis-hadis asli, hadis-hadis yang sahih. Misalnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang melakukan qiyam lail, qiyam Ramadan, melakukan beribadah pada bulan Ramadan itu imanan wa ihtisaban, dengan beriman dan mengharap pahala ya. Jadi barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa Allah akan ampunkan. Ini kan hadis ini sudah cukup mewakili bahwasanya qiyamul lail kita atau amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita mengharapkan dengan kita berikan sedekah, Allah melipat gandakan rezeki kita, Allah melipatkan ganda pahala-pahala kita. Kita berharap dengan kita birrul walidain, Allah akan memberikan pahala kita yang luar biasa. Kita berharap dengan semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah gandakan pahalanya. Bukankah ini sudah cukup hadisnya, tanpa menyebutkan hadis-hadis palsu? Karena Islam tidak butuh dengan hadis palsu untuk menggerakkan orang beramal. Kemudian juga kita lihat, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan qiyam ya dengan bersama imam sehingga sampai selesai imam salam atau selesai salat, maka dia akan dianggap salat sepanjang malam ataupun sempurna pahalanya. Jadi inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya hadis palsu ini tidak boleh kita sampaikan meski itu untuk memberikan motivasi ataupun dorongan bagi orang untuk melakukan ibadah. Karena yang namanya palsu, ya palsu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia simpan kaplingnya itu, simpan tempatnya, maka dia akan diberikan tempat di neraka nanti. Jadi berbohong atas Nabi Muhammad SAW itu tidak sama dengan kita berbohong dengan orang-orang biasa. Tidak sama dengan kita berbohong dengan manusia-manusia biasa. Tidak. Rasulullah itu pengemban risalah. Yang beliau bilang kita sampaikan. Sangat banyak hadis-hadis sahih tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang harus kita lakukan, yang kita mungkin tidak sanggup.
Maka apa? Kita harus pegang hadis palsu ini. Maka bagi orang yang sudah tahu hadis palsu ini, kita tinggalkan. Maka Dr. Lutfi ya rahimahullah, beliau adalah pakar hadis dari Betawi, Jakarta. Beliau pernah menulis disertasi tentang meneliti kitab Durratun Nasihin. Judul disertasi beliau ya, meneliti kitab Durratun Nasihin. Beliau mendapatkan bahwasanya dalam kitab Durratun Nasihin ada 30% hadis palsu yang terdapat dalam kitab tersebut. 30% sangat banyak ini. Ya, merupakan suatu dosa besar kita kalau tahu. Ya, kalau tidak tahu semoga Allah memaafkan. Ya, tapi kalau tahu sudah yakin sudah benar, tapi karena ikut guru lah atau apalah gitu, yakin dan membenarkan bahkan menyebarkan, hati-hati. Allah akan marah sama kita. Kenapa? Kita membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Karena itu berpegang teguhlah kepada agama Allah ini. Berpegang teguhlah dengan agama Allah dengan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Yang penting kita lakukan imanan wahtisaba, dalam keadaan beriman dan dalam keadaan menghitung-hitung pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan salat tarawih atau dengan melaksanakan qiyamul lail. Karena itu bagi yang sudah tahu, bagi yang sudah melihat, bagi yang sudah merasakan tentang hadis palsu ini, jangan dibiarkan tersebar. Hentikan, sampaikan kepada kawan-kawan kita, sampaikan kepada keluarga kita. Kalau kita ingin kebaikan kepada mereka, kalau kita ingin mereka itu beribadah dengan sempurna, maka cukuplah dengan hadis-hadis sahih. Karena itu jauhilah hadis ini, karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan yang akan kita raih ketika kita melakukannya dengan baik sebaik mungkin, dengan kita melakukannya dengan mengharapkan keridhaan Allah dan hidayahnya. Doalah kepada Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh doa. Mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita, supaya Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita mampu menghatamkan Quran dengan tadabbur, mampu berqiyamul lail dengan panjang, mampu membuat birrul walidain dengan baik sebaik-baik mungkin, dan mampu mengerjakan seluruh amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Cukuplah sunnah Nabi menjadi panduan kita. Hindarilah hadis-hadis yang jauh daripada sunnah Nabi, karena sunnah Nabi saja tidak sanggup kita lakukan. Yang tercera dengan hadis sahih saja tidak sanggup kita lakukan. Kenapa kita menuju ke dalam hadis-hadis yang tidak pernah diucapkan Nabi, ataupun hadis maudhu alias hadis palsu. Demikian ceramah singkat ini, semoga memberikan pencerahan bagi kita. Semoga dengan tahu hadis ini kita bisa memperingatkan orang-orang terdekat kita, saudara kita atau siapapun dia, tentang tidak ada hadis ini. Semoga kita diberikan hidayah Allah menjadi ahli qiyam dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.